Salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun saudara berada, secara khusus bagi warga Jemaat GPIB Sola Fide Muara Badak. Kembali kita berjumpa dalam refleksi ibadah keluarga hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Kita akan disapa oleh Tuhan melalui kitab Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai 15. Namun sebelum kita membacanya, terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengerti dan memahami teks Alkitab yang akan kita baca. Kita berdoa. Sulit bagi kami untuk mengerti dan memahami setiap perkataan Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui teks Alkitab yang akan kami baca. Karena itu berikanlah kami hikmat-Mu, dan dengan hikmat-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk mengerti dan memahaminya. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami sehingga melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara disilakan berdiri. Saya akan membacakan Alkitab bagi saudara-saudara. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuneh orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuneh, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak.
dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara seiman, disilakan duduk. Percayakah saudara dan saya akan janji Tuhan? Mungkin kita akan katakan percaya bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi. Tapi ada keraguan ketika kita katakan percaya, timbul keraguan. Keraguan akan muncul ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit yang membuat kita hilang pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika sampai saat ini saudara dan saya belum mendapatkan janji Tuhan, atau kita tidak merasakan bahwa janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, maka harus kembali bertanya pada diri kita masing-masing. Bukan hanya Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya, tetapi sesungguhnya saudara dan saya juga sudah berjanji kepada Tuhan. Saudara dan saya merespon panggilan Tuhan, dan responnya itu nyata dalam ucapan janji kita. Ya, dengan segenap hatiku. Maka sebelum saudara dan saya menuntut akan janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, maka kembalilah kita melihat kehidupan pribadi kita. Apakah kita sudah hidup di dalam janji yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita ingkar kepada Tuhan? Janji ya dengan segenap hatiku diucapkan oleh saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tatkala saudara dan saya telah melewati sebuah proses pembelajaran sehingga saudara dan saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus, dan kita katakan ya dengan segenap hatiku. Jadi bukan hanya sekedar ya saya mau mengikut Yesus, tapi dengan segenap hatiku. Artinya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dengan kesadaran yang utuh. Bukan karena orang lain yang mendorong saudara dan saya untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan karena pihak ketiga yang membuat saudara dan saya akhirnya mengucapkan janji kepada Tuhan. Tetapi karena kesadaran kita. Maka saat ini kembalilah kita melihat kehidupan pribadi masing-masing sambil bercermin dari teks Alkitab yang kita baca. Kaleb bin Yefune, orang yang memutuskan untuk mengikuti Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan dalam teks diperlihatkan kepada saudara dan saya, dia menerima janji Tuhan ketika dia umur 40 tahun. Bahwa Tuhan akan memberikan negeri di mana kaki Kaleb menginjakkan di tanah. Maka tanah itulah yang akan diberikan Tuhan kepada Kaleb bin Yefune bersama dengan keturunannya. Dan akhirnya kita kembali diperlihatkan 45 tahun janji Tuhan tergenapi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai bisa janji itu tergenapi karena Kaleb bin
Yefune memang betul-betul menjadi pengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sehingga ketika 45 tahun telah berlalu, dia meminta kepada Yosua janji Tuhan terhadap dirinya melalui Musa. Maka dari teks ini sesungguhnya kembali menyadarkan saudara dan saya. Janji Tuhan tidak pernah ingkar di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya akan menerima janji Tuhan itu. Namun jika hari ini kita tidak bisa merasakan, bahkan mungkin kita katakan tidak mendapatkan, sesungguhnya bukan karena Tuhan ingkar janji. Bukan karena Tuhan menuntut kita untuk menepati janji kita, tidak. Tetapi karena saudara dan saya yang menyatakan janji kepada Tuhan untuk segenap hati menjadi pengikutnya, beriman kepadanya. Namun nyatanya dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya, kita seringkali ingkar. Sehingga kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir dan menepati janjinya bagi saudara dan saya. Karena itu mari saudaraku, ketika saudara dan saya ingin merasakan bahkan mendapatkan janji Tuhan itu, maka mulailah hidup di dalam janji yang sudah saudara dan saya ucapkan untuk menjadi pengikut Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, dengan segenap hatiku kita ucapkan bukan tanpa makna. Segenap hati dengan sungguh-sungguh tanpa melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi dalam situasi apapun kita akan tetap menjadi pengikut Kristus. Kalau ini terjadi, kalau ini saudara dan saya nyatakan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, maka janji damai sejahtera yang dimana Tuhan Yesus janjikan bagi saudara dan saya itu tetap menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Karena itu mari hiduplah di dalam janji yang sudah kita ucapkan, dan peganglah janji Tuhan itu, dan nikmatilah setiap proses yang harus kita lewati dengan penuh syukur dan tetap berjalan dalam janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Maka ada waktunya kita bisa melihat dan merasakan karya kasih Tuhan yang mewujud nyatakan janjinya dalam hidup saudara dan saya. Jangan ragu, tetap hidup bersama dengan Dia, dan nyatakanlah janji yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan melalui tanggung jawab yang Dia percayakan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembali dikuatkan oleh firman bahwa janji Tuhan di dalam hidup kami pasti akan tergenapi. Ampuni kami jika kami tidak tetap memegang janji kami, sehingga akhirnya kami meragukan Engkau. Dan saat ini hamba berdoa untuk seluruh orang-orang yang bergumul dan berjuang di dalam hidup. Yakinkan mereka, ketika mereka berjuang bersama dengan Engkau ya Tuhan, mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan mendapatkan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Yang terpenting, mereka tetap setia dengan sepenuh hati menjadi pengikut Tuhan. Dan itu tampak dalam tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.